Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Barakallahu fil ummahati wa fi banatihinna wa abnaihinna mubarakatan tammatan. Di sini di akhir ungkapan dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dalam akhir kitab beliau Shalahul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah, doa dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum ibu dan untuk anak-anaknya, untuk putra dan putri-putrinya, di mana dalam doa ini adalah doa yang sangat sempurna, sebagaimana yang telah berdoa guru-gurunya, yang guru-gurunya lagi berdoa, yang guru-gurunya lagi berdoa, yang guru-gurunya lagi berdoa, sampai kepada junjungan orang-orang yang sujud, Sayyidus Sajidin, Sayyidul Hamidin, Sayyidud Da'in, junjungan orang-orang yang sujud, junjungan orang-orang yang khusyuk, junjungan orang-orang yang memuji kepada Allah, junjungan orang-orang yang berdoa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fil ummahat. Yang ini adalah jumlah doaiyah ketika kita mempelajari ilmu nahwu. Artinya jumlah yang berisi tentang doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ibu-ibu sekalian. Karena memang khitab beliau ketika beliau mengajarkan dan mengungkapkan tentang permasalahan Shalahul Usrah ini, di mana beliau berbicara langsung, audiensnya itu mereka ibu-ibu dan putri-putri yang ada di Tarim Abdul Maut, yang ada di Darul Zahra, yang ada di Darul Faqih, dan para pelajar yang ada di kota Tarim Abdul Maut. Wa fi banatihinna, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan buat putri-putrinya. Wa abnaihinna, dan kepada putra-putranya, mubarakatan tammah, dan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Apa sih yang disebut dengan keberkahan sempurna? Keberkahan sempurna dikatakan oleh Al-Habib Umar, keberkahan yang membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang amal ibadahnya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang dia tidak sedikit pun condong kepada permasalahan dunia, yang dia tidak dekat dengan orang-orang ahli dunia. Ini yang disebut dengan berkah sempurna. Kan ada orang berkata, oh berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Kalau yang disebut dengan berkah, ada orang dapat uang, oh no, berkah banyak banget nih, Masya Allah. Ada orang dapat kerja, oh berkah banget. Belum tentu itu yang disebut dengan berkah. Yang disebut dengan al-barakah, ziyadatul khair alal khair. Yang disebut dengan berkah itu adalah kebaikan, pertambahan kebaikan di atas kebaikan. Orang udah benar, orang sudah baik, ditambah baik lagi. Orang sudah sholat tahajud, orang sudah ngaji, orang sudah tahajud, kuat dia, kemudian dia sholat yang sunnahnya lagi, dia warnai dalam kehidupannya sunnah-sunnah yang lainnya lagi. Ini yang namanya berkah. Bukan artinya orang baru dapat uang namanya berkah, orang baru dapat jodoh namanya berkah, orang dapat sesuatu namanya berkah, belum tentu. Jadi yang disebut dengan berkah kelas tinggi nih, orang sudah baik kemudian menjadi lebih baik, orang sudah soleh menjadi lebih soleh lagi. Ini yang disebut dengan berkah. Itu pandangan umum, ya. Menurut pandangan umum jamaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan umum adalah kalau orang baru mendapatkan harta, berkah. Orang baru mendapatkan kerjaan, berkah. Orang naik tingkatan, berkah. Orang duitnya lebih banyak lagi, berkah. Waduh. Ntar dulu, tidak segampang itu yang disebut dengan berkah. Allahumma ja'alhunna salihatin. Ya Allah, jadikan mereka, siapa? Ibu-ibu,
putra dan putri-putrinya itu mereka semuanya salihat ya Allah. Jadikan mereka adalah generasi-generasi yang salihah ya Allah. Nih didoakan oleh Al-Habib Umar, ganitatin, yang menjaga aib. Ganitat, perempuan-perempuan yang menjaga aib suaminya. Tidak pernah aib suaminya dibuka, dibungkus rapat-rapat. Andaikan terjadi perceraian sekalipun, tidak pernah diungkap-ungkap keburukan tentang suaminya. Ini yang disebut dengan qanitat. Qanitat gitu. Jadi betul-betul menjaga aurat, yang tidak pernah dia perempuan-perempuan mengeluarkan auratnya kepada laki-laki lain berbentuk rambut atau suara. Walaupun ada mengatakan bahwa suara perempuan tidak aurat, tetapi kalau misalnya suara tersebut membuat kaum laki-laki terpesona, bisa menjadi aurat. Betul, sautul mar'ah ghaira aurah. Betul bahwa suara perempuan sebagaimana dikatakan kebanyakan ulama tidak aurat. Tetapi kalau misalnya suara tersebut membuat laki-laki terpesona, itu bakal bisa menjadi aurat. Nah, kita jauhkan, kalau kata Al-Habib Umar, jauhkan dari musik-musik syaitan. Musik-musik syaitan apa? Musik-musik, diantaranya musik-musik yang dilendangkan oleh mereka kaum perempuan dengan gaya-gaya yang na'udzubillah, itu berarti aurat kalau udah begitu jadinya. Membuat laki-laki tergeletak dalam kepingsanan, kemudian langsung memuja perempuan tersebut, memandang tentang perempuan tersebut, memandang keindahan perempuan tersebut. Bukan dia memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dilihat adalah bagaimana pandangan kepada perempuan. Akhirnya kalau kita lihat sampai terjaganya mereka perempuan-perempuan salihah, ketika mereka ngajar di situ tidak ada kaum laki-laki. Semuanya adalah kaum perempuan. Sampai bahkan ketika mereka kaum perempuan salihah itu mengajar, tidak ada zaman-zaman sekarang nih, tidak ada HP yang langsung menyiarkan secara langsung kepada guru-guru perempuan tersebut. Saking apa artinya? Saking apik. Untuk mukanya saja nggak mau diperlihatkan kepada halayak ramai. Kenapa? Ini mukaku untuk suamiku, bukan untuk yang lain. Ya, mukaku untuk suamiku. Andaikan nih muka untuk suamiku bakal terjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya hak ganitat. Ganitat yang mukanya untuk suaminya, yang semua yang dimiliki oleh sang perempuan berarti untuk suaminya. Kalau sebelum dia nikah, kalau misalnya dia belum nikah, maka berada dalam satu pengawasan orang tuanya. Ini yang disebut dengan perempuan ganitat. Tidak pernah dia umbar hawa nafsunya, dia tidak pernah mengumbar, jangankan hawa nafsunya. Tadi dikatakan suaranya saja dia tidak pernah umbar. Allahu Akbar, suaranya. Sampai-sampai orang-orang tidak pernah tahu bahwa ada kaum salihah dengan suaranya seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Sampai orang-orang tidak pernah tahu. Saking terjaga. Apakah kita pernah mendengar bahwa istri dari Habib ini, kiai ini, yang besar, yang betul-betul alim besar, yang mampu, yang betul-betul warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka pernah mendengar suaranya? Tidak pernah. Sampai kepada santri, andaikan mereka mempunyai santri laki-laki, maka istri dari Habib atau istri dari kiai atau istri dari guru tersebut tidak pernah berbanyak ucap kepada mereka santri-santrinya. Andaikan banyak ucap atau banyak ngomong, itu dengan suara yang perlahan dan lembut. Sampai-sampai santri pun tidak mengetahui ini suara istri gurunya atau bagaimana. Masya Allah, saking artinya Pak, saking tidak mengetahui, saking itu suara dikhususkan untuk suami dan dikhususkan untuk kaum perempuan juga. Jarang seperti ini jamaah sekalian. Tempatkan suasana kepada tempatnya. Ya, tempatkan suasana kepada tempatnya. Kalau misalnya mereka kaum laki-laki, benar buat laki-laki, laki dan perempuan. Yashmulul kul, da'watur rajul lil kul. Dakwahnya mereka kaum laki-laki untuk sempurna, untuk semuanya, untuk laki dan untuk perempuan juga. Gitu. Untuk laki dan perempuan juga, tapi kaum perempuan ada batasannya. Ada batasannya. Ini ganitat. Sebagaimana banyak ditafsirkan oleh mereka para ulama-ulama tafsir.
Hafidhatil lil ghaib, menjaga yang tiada. Artinya apa? Menjaga sesuatu yang tiada. Harta suami, ketika suami tiada, dijaga benar oleh sang istri, dijaga. Suami lagi tidak ada, bagaimana perlakuan istri? Walaupun suami tiada, nggak pernah. Kalau ada tamu laki-laki dipersilakan masuk, nggak pernah. Jangankan si tamu laki-laki, sepupunya saja, sepupu laki-lakinya saja tidak diperkenankan untuk masuk. Ini sepupu laki, sepupu yang itu adalah satu kakek dengan sang istri tersebut, tetap tidak diperkenankan masuk. Kenapa? Suami tiada. Suami lagi tidak ada di rumah. Bagaimana kalau itu adalah temannya sang suami? Apalagi baru tukang kredit. Baru tukang kredit. Assalamualaikum, kredit. Masuk, Pak. Masuk, ngopi, ngeteh. Astagfirullah. Jangan setiap laki-laki atau setiap tamu untuk langsung dipersilahkan masuk. Dan itu bukan kebaikan. Ada orang yang mengatakan, oh kan kita baik, kita harus baik kepada semuanya. Lihat, kebaikan tanpa mengenal ilmu yang ada adalah hancur, berantakan. Kebaikan menurut kita, kan istri memberikan kopi kepada laki-laki lain, memberikan teh manis, memberikan roti dan sebagainya, itu kelihatan kebaikan. Tapi dia kan istri, di mana suami tiada, itu bukan disebut dengan kebaikan. Ingat, kebaikan yang tidak disertai dengan ilmu, yang ada adalah berantakan, hancur berantakan. Tidak ada manfaat dia lakukan seperti itu. Bahkan bisa menjadi dosa. Bahkan bisa menjadi dosa. Ini di antara letak permasalahan kekacauan dalam satu rumah tangga. Maka dari itu Al-Habib Umar menjaga ini semuanya. Betul-betul menjaga bagaimana kaum perempuan untuk betul-betul berbakti kepada suami. Berbakti mutlak kepada sang suami. Apalagi sih di tempat tidurnya. Kalau ruang tamunya saja, tamu laki tidak diperkenankan, apalagi di ruang tidurnya. Gitu, di dapurnya dan sebagainya. Walaupun tuh mau benerin apa, suami tidak ada yang untuk diperbaiki. Ketel rusak, panci rusak, televisi rusak, kemudian juga apa rusak, tetap suami nggak boleh masuk walaupun dalam satu langkah. Kalau zaman-zaman sekarang, masya Allah, silakan masuk Pak. Gitu. Suaminya nggak ada Bu, nggak, bapak lagi kerja, dia masuk begitu aja. Yang masuk nih apa namanya, kucingnya kucing mata hitam. Mata hitam artinya palanya pala hitam. Yang ada dalam benak pikirannya maksiat terus. Nah, berantakan. Lantaran apa? Lantaran persembahan dari istri. Dan istri tersebut tidak disebut dengan ghanitat, tidak disebut dengan hafizat, tidak bisa dia menjaga suaminya. Andaikan suaminya buruk saja, yang disebut dengan hafizat, dia bisa menjaga sampai orang-orang tidak tahu keburukan suaminya. Nih, istri yang salehah, istri yang ghanitat, istri yang hafizat tidak pernah membuka aib suaminya. Walaupun suaminya mempunyai aib yang sangat banyak. Suaminya tidak ngasih nafkah. Suaminya misalnya makan melulu, yang dia makan adalah duit sang istri lagi. Tetap kalau istrinya itu adalah salehah, ghanitat, hafizat, nggak pernah bicara kepada orang lain. Jangankan bicara kepada orang lain, bicara kepada orang tuanya tidak pernah. Kalau misalnya dia bicara kepada orang tuanya saja dah, Pak, suami saya Pak ngambil dagangan saya mulu Pak. Nah, kelihatannya kan baik, kelihatannya jatuh, tidak bisa menjadi baik. Kenapa? Dia masih suaminya. Pak, suami saya Pak nggak pernah pulang-pulang. Walaupun dia ngadu kepada orang tuanya, tetap tidak diperkenankan dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia masih suaminya. Yang ada, andaikan suaminya miskin, istrinya kaya, di antara sedekah yang paling istimewa yang diberikan istri, yaitu kepada suaminya. Nih istri nih, kaya raya, dia sedekah ke sana ke sini, dia sedekah banyak ke majlis talim sana sini. Sementara suaminya miskin, nggak punya pemasukan apa-apa. Kemudian
Dia sedekah ke fakir-fakir miskin sana, kepada janda-janda sana, anak-anak yatim yang di sebelah sana. Sementara suaminya miskin, memang tidak punya apa-apa. Sebaiknya yang pertama kali yang disedekahkan adalah suami sendiri. Kasih duit buat suami. Jangan kita punya pemahaman, oh kalau misalnya suami dikasih duit banyak berarti dia kawin lagi. Itu permasalahan belakangan. Ini adalah permasalahan sedekah, jamaah sekalian. Berapa banyak dibiarkan, udah pak kerja capek, sementara istrinya duitnya banyak, Masya Allah. Dipaksa suaminya untuk kerja capek, sementara suaminya nggak punya pekerjaan apa-apa dan sudah capek, atau bahkan bisa jadi sudah lelah, atau bahkan bisa jadi sudah tua, sudah lama bekerja dengan capeknya dan sebagainya. Alangkah indahnya harta yang dimiliki oleh sang istri dibagi bersama atau makan bersama-sama. Ini adalah satu keindahan. Ini yang disebut dengan keadilan. Yang disebut dengan keadilan bukan berarti harta suami diberikan kepada istri, kemudian harta istri tidak diberikan kepada suami. Tidak. Yang disebut dengan keadilan di mana harta suami nikmat dimakan oleh sang istri, harta sang istri juga nikmat untuk bisa dimakan oleh sang suami. Ini yang disebut dengan satu keadilan yang ada dalam proses rumah tangga. Jarang orang ngerti. Istrinya kaya, dianggap ngapain ngasih kepada suami, padahal itu rezeki, padahal itu pahala yang paling besar. Ya jamaah, itu pahala yang paling besar di antara pahala-pahala yang paling besar. Bahkan pahala ketika dia bersedekah kepada istrinya, kepada suaminya yang miskin, lebih besar dan lebih tinggi daripada dia bersedekah kepada fakir miskin, daripada anak-anak yatim sekalian, daripada semua orang-orang yang lebih miskin daripadanya. Saking artinya apa? Saking menjaga wibawa sang suami. Ini mana istri-istri yang solehah sekarang? Mana istri-istri solehah yang sekarang? Suami kawin lagi, satu tetangga tahu semuanya. Oh suami saya kawin lagi, tutup. Itu bukan aib. Ketika suami nikah lagi itu bukan aib. Yang aib aja harus ditutup, apalagi itu bukan aib. Aib enggak? Itu bukan aib. Ketika tuh suami nikah lagi, Masya Allah, oh keluarganya dikasih tahu, oh suami saya kawin, lagi ngapain ente ngomong? Itu bukan aib, akhirnya pemahaman orang disebut dengan aib. Jadilah yang halal menjadi haram di kalangan masyarakat. Akhirnya memutarbalikkan fatwa, Allah marah. Sesuatu yang halal kok dijadikan yang haram. Allah marah. Pernikahan itu adalah halal, kenapa harus akan dijadikan sesuatu yang haram oleh keluarga-keluarganya? Ini nih dampak kalau mempunyai istri tidak solehah. Ya dampak kalau mempunyai istri tidak solehah. Gitu. Masya Allah mulutnya luar biasa. Makanya perempuan dia bisa terjatuh ke dalam api neraka diantaranya dengan 2 lubang yang dia miliki. Kalau dia lubang pertama kemaluan dia terjaga. Betul, kebanyakan kaum perempuan kemaluannya terjaga, tapi mulutnya tidak pernah terjaga. Ember pecah. Gimana sih kalau ember pecah? Puyeng kita dengarnya. Itu lemes. Apa aja udah dijadiin obrolan. Omongannya nyakitin, ngeselin hati. Yang suami baru aja tidur, kayak Donald Bebek. Kayak apa namanya, kayak Mickey Mouse, tahu gak? Yang apa namanya, yang kucing selalu ngejar-ngejar tikus. Waduh puyeng dia tuh, ibaratnya kayak begitu. Allahu Akbar. Suami baru tidur dimarahin, suami baru makan dimarahin. Di rumah mulu pak, gitu. Tidur dulu pak, nah lo. Emang tidur rumahnya. Emang makan di rumahnya, emang istirahat di rumahnya. Lah kalau misalnya dia istirahat di rumah orang, dia malu sang istri. Giliran tidur mulu salah, giliran makan mulu salah, udah biarin. Kalau kita mau jadi istri yang solehah, mau suami tidur mulu mau suami makan mulu, kan emang ada tempat tidur. Karena ada juga makan yang untuk dimakan, silahkan. Kalau nggak ada tempat tidur, bilang, Pak, bagaimana mau tidur? Tempat tidur nggak ada, bilang dong, enak. Perempuan-perempuan tarim itu kalau misalnya kira-kira nasi tidak ada nih, nasi nggak ada, beras maksudnya, atau gandum tidak ada, atau korma tidak ada, mereka nggak berani ngomong kepada suaminya, saking terjaga wanita-wanita tarim. Tuh lihat, kalau kita kan, Pak, ya Allah beras sudah mau habis tuh besok, Insya Allah. Pak,
ini mie apa namanya, susu besok udah mau habis tuh Pak. Emang anak mau dikasih makan apa? Masya Allah. Ini perempuan Tarim saking betul-betul terjaga. Betul, beras udah habis. Emang udah habis, mau dibilang gimana? Tempat beras ditaruh di atas meja. Terbuka begitu, dibiarkan. Suami datang, iya ya, beras habis. Gak banyak ngomong. Susu anak nih. Susu anak, susu sapi. Bukan sapi-sapinya ditaruh di atas meja. Bungkus susu sapi kan udah habis tuh, dibuka tuh. Dilihat, iya. Gula udah habis. Teh udah habis, kopi udah habis, dibuka begitu aja. Ditaruh di atas meja, terbuka. Lihat suaminya nggak ada, oh iya. Pertama, tidak memaksa kepada suami. Kedua, dengan budi pekerti yang indah dan luhur. Kan bisa jadi emang suami kadang ada duit, kadang tidak. Jangan dianggap tuh suami kerja kemudian wajib dapat duit, belum tentu. Apalagi suami-suami yang pada keluar kemudian jualan ini, jualan itu, Masya Allah. Ada zaman sekarang tuh suami-suami keluar dari rumah dari pagi hari jual steger atau jual anak tangga. Lah anak tangga dijual dari rumah, apa namanya, anak tangga. Ada meja dijual dari rumah, meja dijual, meja, ya Allah, Masya Allah. Dan itu belum tentu juga laku jamaah. Capek iya, laku belum tentu. Udah gitu suaminya udah tua lagi, usia 60-an, masih bawa meja, batuk. Baru jalan 2 jam, 3 jam, batuk. Benar 60 tahun. Ya Allah, dia lapar. Waduh, gimana dong? Dia tiduran di bawah pohon. Wajar, usia sudah tua. Kan istri maunya enak-enaknya saja. Capek jadi sang suami, capek luar biasa. Nah, dengan seperti itu, ketika istri memang betul-betul salihah, dia doain. Dia gelar sajadahnya, blek. Dia salat duha, blek. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya lagi di bawah pohon, itu ada orang yang langsung ngebeli. Pak, meja berapa? Ya, 60.000 udah boleh. Jangan pakai 60.000. Ini Pak, 1 juta rupiah. Dengan keberkahan apa? Duha. Duha itu menguatkan iman dan duha itu menguatkan rezeki. Ini berapa banyak nih istri-istri Masya Allah ngomelnya iya, duhanya tidak. Betul jamaah? Betul gak? Ngomelnya iya, tapi duhanya tidak. Allahu Akbar. Nuntutnya banyak, tapi doain suami tidak ada. Ini bukan solihat, bukan ganitat, bukan hafizat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di akhir wacana yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar penting nih. Bima hafizta, sebagaimana engkau jaga ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Jadi jamaah sekalian, banyak kita munajat kepada Allah dengan kata-kata ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ada sebagian ulama mengatakan dalam sehari semalam 186 kali. Ada sebagian mengatakan 100 kali, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Munajat Nabi ketika perang Badar. Ya Hayyu ya Qayyum. Munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada mendekati Badar, di mana mereka para sahabat tertidur. Capek perjalanan dari Al-Madinatul Munawwarah menuju Badar 300-an kilo. Itu di bulan suci Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan itu jamaah sekalian. Mereka para sahabat betul-betul menjadikan dirinya untuk baginda Rasulullah. Jiwa tenaganya, ruh semuanya untuk baginda Rasul Muhammad. Dari lepas subuh pimpinan dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perang Badar dengan jumlah 313, 314 atau 315 sahabat Rasulullah untuk ikut perang Badar. Yang berjalan, yang kuda, yang keledai, yang onta, yang jalan kaki banyak, 300-an kilo jamaah. Betapa capeknya mereka berjalan. Sampai mendekati Badar mereka tertidur lelap. Tapi ketika itu baginda Rasulullah tidak tidur. Baginda Rasulullah melihat ada satu pohon di mana beliau
Salat di hadapan pohon tersebut menghadap Ka'batullahil Musyarrafah. Kemudian setelah itu berdoa. Dalam doanya meneteskan air mata beliau dengan ucapan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sahabat yang pertama kali mendengarkan ya Hayyu ya Qayyum ya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terbuka kedua mata beliau. Seraya beliau mendengar dari ucapan Sayyidina Rasul, kemudian terbangun, kemudian mendekati Rasul. Ada sahabat lagi yang tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar mendekat Rasul di belakang Rasulullah dalam bermunajat, kemudian mengikut sahabat Rasulullah, kemudian akhirnya banyak sahabat Rasulullah ikut dalam munajat baginda Rasulullah menuju perang Badar di bawah satu pohon dengan munajat ya Hayyu ya Qayyum. Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan kepada Rasulullah dan kepada mereka para sahabat. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah agungkan kepada Rasulullah dan kepada sahabat, Allah juga mengagungkan kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan keberkahan ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat Allah yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Sabbatahunna ala ma tuhibbu fil aqwali. Sabbatahunna ala ma tajibu fil aqwali wal af'ali wal magasidi wan niyati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan kepada mereka, yaitu kaum-kaum perempuan. Apa yang wajib untuk diungkapkan, perbuat, tujuan dan niat. Apa tujuannya perempuan? Apa niatnya perempuan? Apa ucapannya perempuan? Apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh mereka kaum perempuan? Apa? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Was'idhunna fi usarihinna, dan mudah-mudahan berikanlah kebahagiaan kepada mereka dalam keluarga mereka ya Allah. Fi mujtama'ihinna, dan juga kepada kelompok-kelompok mereka. Sungguh kelompok perempuan itu sangat menentukan. Kelihatan perempuan lemah, tapi sangat menentukan nih jamaah sekalian. Jangan kita pikir bahwa perempuan lemah dengan lemahnya tidak memberikan penentuan. Oh, lemah tapi bisa memberikan penentuan akhir. Bahkan suami bisa terjatuh gara-gara perempuan. Suami bisa terjatuh, kaum laki-laki bisa jatuh, kaum laki-laki bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali, itu bisa jadi lantaran perempuan. Jadi perempuan betul makhluk lemah, tapi kuat. Terkadang laki-laki kuat memang, tapi lemah. Nah, itulah di mana suami dan istri saling waktunya, waktu memberi, waktu menerima, waktu memberi. Jangan mentang-mentang kaum laki-laki, oh kewajiban memberi, tapi nggak pernah mau menerima masukan dari sang istri. Tidak juga. Baginda Rasulullah kepada istri, kepada Sayyidatuna Khadijah, kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada istri-istrinya baginda Rasulullah, betapa memanjakannya Rasulullah kepada mereka dan dijadikan teman hidup, teman setianya baginda Rasulullah di setiap ungkapan, di setiap perjuangan, di setiap kata, gitu. Wa fi hayatihinna, dan juga dalam kehidupan mereka, mudah-mudahan Allah jaga mereka. Hiyazatan lahunna, karena memang betul-betul menjaga buat mereka. Likulli khairin, jagaan dengan penuh kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana wa lahunna min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian sebagai waktu istirahat buat kami ya Allah. Istirahatnya mereka kaum muslimin nanti di dalam kubur. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Sawah ladang. Kita lihat betapa mereka petani ketika mulai di pagi hari sudah ada dalam sawah. Panas, kepanasan, bahkan terkadang hujan kehujanan, capek. Bahkan terkadang bajunya, wah insya Allah, capek melepuh badannya, capek, keringat, terkuras, tenaga terhabiskan di sana. Masya Allah. Bahkan jam 11, jam 12 sudah makan. Sudah harus makan, kemudian sholat di gubuk kecil. Makan,
Bahkan walaupun cuma sekedar makan nasi dengan sambalnya merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Kenapa? Dari pekerjaan yang halal. Padahal itu nasi dengan sambalnya saja, Masya Allah, luar biasa, halal. Apalagi kita lihat ada nasi lagi hangatnya, sambal dengan nikmatnya, kemudian dengan ikan asinnya aja dah, udah, sama ketimun campur, udah gitu dicampur apa lagi? Campur ini dan sayur goreng dan sebagainya, itu udah kelebihan, Masya Allah. Cuma nasi sama sambalnya aja, Masya Allah. Sama ikan pedaknya atau ikan asinnya, Masya Allah. Sama ketimunnya, oh itu mah tambahan ente, nafsu jadi namanya. Ya Allah, kenapa? Dari rezeki yang halal. Yang halal, kalau udah halal, walaupun sedikit itu berkah, tuh lihat. Coba kita lihat di perkotaan, kita makan sop, kita makan dengan daging kambing, masih kita tanya, mana kerupuk? Allahu Akbar. Mana sambal? Ya Allah. Mana rasa syukurnya? Bisa jadi tuh rezeki yang dia miliki bukan cuma sekedar halal yang didapati, syubhat banyak atau bahkan bisa jadi haram. Itu tanda tuh, lihat. Tanda kalau misalnya ada orang yang dalam rezekinya itu ada rezeki yang campuran halal dengan syubhat atau bahkan bisa menjadi haram, sesuatunya tidak bisa menjadi nikmat. Padahal dia makan, Masya Allah, daging kambing, Masya Allah, sop, tapi enggak terasa nikmat. Enggak terasa nikmat. Tapi Masya Allah, di pesawahan enak banget. Dia makan nasi dengan sambalnya, campur dengan ikan asin dah, udah gitu. Sama ketimun, udah. Udah itu minumnya teh manis lagi, Masya Allah. Tahagnya banyak banget tuh, petani. Lagi, tahag lagi. Habis itu sholat duhur. Sholat qobliyahnya 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, kemudian ba'diyahnya 4 rakaat. Masya Allah, tuh petani. Kenapa? Halal. Masya Allah. Bentar tidur, padahal mah tidurnya bentar, nggak pakai AC. Karena cuma sekedar luapan angin yang langsung tersembai-semboikan dari alamnya Allah Subhanahu wa taala. Tertidur dia. Blok. Beberapa menit kemudian dia kerja lagi. Masya Allah, kuat lagi. Masya Allah. Tuh lihat. Lihat jamaah sekalian. Bukan hanya ada di Indonesia saja, di seluruh dunia. Di seluruh dunia seperti itu. Ya Allah, capek. Di dunia memang waktunya untuk capek. Di akhirat. Capek kita beribadah, sabar dalam beribadah. Capek kita menghadapi orang dalam berbuat maksiat. Capek kita mendapatkan fitnah. Capek kita mendapatkan ini dan itu. Capek, biarkan. Dunia namanya. Tidak ada orang pernah memimpikan di dunia itu terlepas dari sebuah fitnah, tidak pernah ada. Karena makhluk yang paling banyak fitnah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau itu adalah Nabi Muhammad, itu adalah kekasihnya Allah, banyak sekali fitnahan, banyak sekali hujatan, banyak sekali ucapan-ucapan miris kepada beliau. Bagaimana kita jamaah sekalian? Gitu. Makanya kita minta ridha Allah, bukan ridhanya manusia. Yang kita minta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu bima aslahta bihi sya'na salihin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, urusan-urusan kami semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kebaikan urusan mereka kaum salihin. Waqtim lana bil husna wal yaqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, meninggalkanlah kami ya Allah dalam keadaan kebaikan dan dalam keadaan keyakinan. Ini bil husna wal yaqin. Dalam keadaan baik, husnul khatimah. Wal yaqin, penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi lagi. Mengenal dia Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita meninggal, bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa dahsyat. Orang kalau sudah kenal Allah, orang kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak dianggap. Orang sudah kenal Allah. Man arafallah, barang siapa orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya biasa. Makhluk alam ini biasa. Orang menghujat, hal yang biasa. Orang cinta kepada dia, hal yang biasa. Orang bagaimana-gimana kepadanya, hal yang biasa. Tuh lihat, indah. Orang kalau udah kepada Allah Subhanahu wa taala dekat,
Wallahu aqrab ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kalau urat leher atau urat nadi, Allah maha lebih dekat daripada itu semuanya. Ya Allah, alangkah indah. Alangkah indah nih, lihat jamaah sekalian. Kedekatan Allah kepada kita. Apakah kita enggak mendekat kepada yang maha dekat? Allah menamakan namanya Garibun, maha dekat. Allah menamakan namanya Garibun, mujibud da'wat, mujib, yang maha memberikan doa, yang menjawab doa. Siapa yang minta Allah jawab, siapa yang jauh Allah dekat, orang yang dekat makin Allah dekatkan lagi. Ketika ada orang mendekat kepada Allah, aku pun dekat. Dia lebih mendekat lagi, aku lebih mendekat lagi. Man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu ilayhi, man tagarraba ilayya zira'an tagarrabtu ilayhi shibran. Dalam hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan, firmankan kepada baginda Nabi besar Muhammad, barang siapa yang mendekat kepada aku 1 meter, aku mendekat kepada dia 1 langkah tangan. Allah. Orang mendekat kepada Allah 1 meter. Kita ini ngaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji mau mendekatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mendekat lagi. Allah mendekat lagi. Kita ngaji jarak dari rumah kita menuju majlis salim, menuju masjid, menuju mushola, menuju guru-guru kita. Masya Allah, berapa langkah yang sudah kita langkahkan, Allah lebih mendekat lagi. Ya Allah, Allah maha dekat tu jemaah. Renungkan, Allah maha dekat. Allah maha dekat, Allah maha dekat. Berarti makhluk tidak maha dekat. Siapapun itu adalah makhluk. Tidak, Allah yang maha dekat, Allah maha dekat. Di mana kita bersendiri, kita dengan Allah. Di mana kita berada nanti sendiri di dalam kubur, kita dengan siapa? Dan amal ibadah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, di mana saja kita berada, Dia Allah bersama kita. Dia Allah bersama kita. Dialah Allah bersama kita. Mau dimanapun kita berada, mau tidur dimanapun, kita mau berada dimanapun, Allah maha ada. Allah maha ada. Yang sifat Allah yang pertama itu adalah Allah wujud. Allah maha ada. Lihat, sifat Allah Subhanahu wa taala maha ada. Maha ada. Di sana ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada. Dimanapun ketika kita berada, di situ Allah maha ada. Allah. Jadi ilmu yakin penting. Berapa banyak mereka di usia belasan tahun sudah mendapatkan ilmu yang namanya ilmu yakin. Padahal usia mereka baru 12 tahun. Yang mereka dapati sudah ilmu yakin namanya. Betapa kita melihat sejarah Al-Imam Abu Bakar Al-Adn bin Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Di usia kecilnya sudah ma'rifatullah. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, orang tuanya beliau, di masa kecilnya bahkan sudah menjadi pembesar para waliullah di Tarim Hadramaut. Orang tuanya lagi Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Al-Imam Abu Bakar As-Sakran, yang terkenal, yang mempunyai wiridan As-Sakran, yang Allahumma inni tatu bidarbila tuluhu masya Allah guflu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah. Itu yang mempunyai wiridan As-Sakran. Betapa di masa kecilnya juga sudah kenal Allah. Dan orang tuanya dari Sayyidul Imam Abu Bakar As-Sakran, Sayyidul Imam Abdurrahman Segaf, di masa kecilnya sudah kenal Allah. Yang orang tuanya lagi Sayyidul Imam Muhammad Maula Dawilah, di masa kecilnya juga sudah kenal Allah. Sayyidina Imam Ali Sahib Darak, di masa kecilnya sudah kenal Allah. Orang tuanya lagi Sayyidina Imam Alwil Ghayur, masih kecilnya, di masa-masa kecilnya sudah kenal kepada Allah. Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam, di masa kecilnya sudah kenal Allah. Muhammad bin Ali, Sayyidina Imam Ali, Allahu Akbar, bin Muhammad, Sayyidina Imam Muhammad, begitu pula Sayyidina Imam Ali bin Ali Khalid Qasam, begitu pula terus sampai sanadnya sambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat betapa sejarah terkenang buat mereka, dan mudah-mudahan ini semuanya kembali keberkahannya kepada kita sekalian. Kita mau menciptakan anak keturunan yang soleh dan solehah. Apakah kita sudah soleh?
Apakah kita sebagai kepala rumah tangga sudah soleh, jamaah? Pemirsa? Atau istri kita sudah solehah? Solehah sih, makan nggak nunggu suami. Kalau solehah makan nunggu suami. Makan aja pakai nunggu suami. Tuh solehah tuh. Masya Allah. Nukun makan nunggu suami. Suami lagi tidur, ini bakso. Kalau misalnya nggak cepat dimakan gimana nih? Kalau solehah nunggu suami. Kalau ditaruh di kulkas kan dingin. Hatta walaupun dingin, tapi kalau dia nunggu suami, insya Allah nyampe ke tenggorokan enak-enak juga. Walaupun itu dingin tuh, walaupun. Solehah. Solehah. Mau gak solehah? Mau gak solehah? Gitu. Masya Allah. Kalau mau, bismillah. Gampang jadi solehah. Membahagiakan hati suami, udah gitu aja. Suami bahagia, udah begitu aja, udah. Solehah, udah insya Allah. Kita bahagiakan Allah, Rasulullah, dan suami, udah solehah. Apalagi ini peranan penting. Tadi dikatakan bagaimana tercipta keluarga solehah kalau suaminya tidak soleh. Suaminya nggak ngaji, istrinya doang yang ngaji, bagaimana soleh? Atau istrinya doang yang ngaji, suaminya tidak, bagaimana mau jadi soleh? Dia tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum. Siapapun orang tidak memahami syariat baginda Rasulullah, bagaimana dia mengetahui hukumnya? Bagaimana dia mengamalkan agama tanpa mengetahui hukum? Yang ada adalah zindik. Orang melakukan agama tanpa disertai dengan ilmu. Orang melakukan agama tanpa ilmu tidak diterima. Orang mempunyai ilmu tanpa diamalkan, nggak ada manfaatnya. Yang keduanya harus disertai al-ilmu wal amal. Udah gitu nanti harus ada ikhlas dan sebagainya. Masya Allah. Warzuqna hifdzas sirati wa hifdzal masyi wal masahar. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki untuk menjaga satu sejarah. Kita ini lagi membuat sejarah keluarga. Kita lagi membuat sejarah keluarga nih jemaah. Bakal dikenang oleh generasi setelah kita, anak keturunan kita bakal mengenang kita. Sebagaimana kita mengenang kakek-kakek kita. Bahkan ada sebagian orang bikin paguyuban kakek, ya kan? Atau paguyuban apa namanya? Buyut. Buyutnya siapa namanya? Kita bikin paguyuban. Boleh nggak? Bagus banget. Kenapa? Untuk mengenal yang jauh menjadi dekat, yang dekat lebih mendekat lagi. Kerabat, Masya Allah. Keluarga sangat bagus, Masya Allah, luar biasa. Yang dalam istilah Arab ini yang disebut dengan kabilah. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini bukan hal-hal yang biasa-biasa aja. Ini luar biasa kita membuat kedekatan dengan keluarga-keluarga kita. Kita bisa berdakwah di sana, kita bisa menolong di sana. Ada satu kekuatan besar di mana kita dengan mereka adalah satu kerabat, satu kedekatan. Kita membuat sejarah. Kakek kita sudah membuat sejarah, akhirnya kita kenang, ya Allah. Yang membuat masjid siapa tuh? Kakek kita. Sejarah gak buat kita? Jangan kita lupakan sejarah. Bangsa yang benar, bangsa yang tahu berterima kasih adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Adanya kita lantaran ada kedua orang tua kita. Ada kedua orang tua kita ada lantaran kedua kakek nenek kita. Terus dan berketerusan. Jangan lupa sejarah. Tidak boleh golok melupakan tempatnya. Dan tidak boleh isi duren melupakan tempatnya duren. Bagaimana mungkin isinya duren ada tanpa tempatnya duren? Yang tidak bakal mungkin terjadi, jamaah sekalian. Kacang enak kalau ada di kulit. Ketika kita buka kulit, walaupun kulitnya nggak pernah kita makan. Ada nggak kita makan kacang dengan kulit-kulitnya? Ada nggak? Tidak, tapi ketika itu ada kulitnya kan enak. Plek, habis itu kita makan kacangnya. Jangan kebalikannya, kulit kita makan, kacang kita buang. Tidak, gitu. Kita lagi membentuk sejarah jamaah buat anak dan keturunan kita. Oh, dulu bapak saya tuh yang bikin masjid. Oh, bapak saya yang bikin majelis taklim. Oh, tuh dulu bapak saya yang jadi pengurus. Tanpa dengan sombong. Bersyukur, alhamdulillah, kalau bapak saya seperti itu, saya harus seperti apa dong? Harus lihat. Itulah ukiran sejarah. Ukiran sejarah seperti itu, berkaca kita. Berkaca. Kan enak.
Ketika kita berkaca kepada orang-orang tua kita yang saleh, orang-orang tua kita yang saleh, alhamdulillah, orang-orang tua saya saleh, keluarga-keluarga saya saleh. Kalau saya nggak jadi saleh, saya bagaimana nih? Nanti anak begitu juga jamaah. Kita saleh, istri kita salehah, anak bakal berkata apa? Sebagaimana dahulu Sayyidina Imam Umar Muhdar. Sayyidina Imam Umar Muhdar di masa kecilnya mau main dengan orang tuanya. Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf di masa kecil lagi mau main-mainan, bapaknya lagi salat. Lagi diri salat, Allahu Akbar, Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf. Mau main-mainan sama ibunya lagi salat pula. Aku mau main sama bapak, aku lagi salat, sama ibuku lagi salat, akhirnya aku juga salat dah. Di masa kecil sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecil sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Terbuka sejarah buat beliau. Apa yang terjadi? Bahkan anak keturunan Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, kulluhum aqtab, semuanya mereka para kutub, pemimpin para waliullah pada zamannya. Ada 12 anak Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, laki dan perempuannya semuanya pembesar para wali, yang laki maupun yang perempuan. Kenapa? Dibuka sejarah oleh orang tuanya, oleh bapak dan ibunya. Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf dan anaknya, dengan istrinya. Dibuka Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf oleh Al-Imam Muhammad Maulid Dawila. Terus berketerusan, telah tadi sanadnya saya ungkapkan. Ini kita patut untuk melihat sejarah seperti itu jamaah sekalian. Kita bagaimana menciptakan sejarah buat anak keturunan kita, buat ponakan kita, buat murid-murid kita, buat masyarakat kita. Beruntung mereka yang sudah secara sejarahnya indah, tidak menjadi sejarah kelam. Na'udzubillah min dzalik, kemudian terjadi kepada kita dengan sejarah yang kelam. Na'udzubillah. Jangan sampai sejarah kita kelam, yang kemudian pada akhirnya anak keturunan atau anak generasi kita melihat kelamnya kita. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita masih banyak kesempatan, masih ada kesempatan untuk mengukir sejarah dengan emas. Ukir sejarah kita dengan emas. Allah yang bakal mengungkapkan itu semuanya. Amin. Ikhlas. Fi maslakil abrar, dalam perjalanan orang-orang baik. Orang yang baik bukan orang yang melakukan kebaikan dengan menyendiri. Orang yang baik adalah orang yang melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang arif billah. Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Andikan ada seorang waliullah, di satu sisi ada satu orang yang mengikuti adat istiadat orang tuanya yang soleh, dia masih berpijak dengan adat perjalanan orang-orang tuanya yang soleh, maka lebih baik orang yang melakukan perjalanan orang-orang tuanya, perjalanan salaf-salafnya yang soleh ini lebih baik daripada wali tersebut. Kalau wali dia melakukan kebaikan menurut dianya sendiri, dia menyendiri, enggak mengikuti perjalanan salaf-salaf sebelumnya. Dia pakainya, dia baik sendiri. Memang betul dia menjadi wali min auliyalah misalnya. Tapi ini dia baik, dia mengikuti perjalanan wali sebelumnya, dia mengikuti perjalanan orang tua sebelumnya, dia mengikuti. Terus dari satu pijakan menuju pijakan. Wa maudau ala ghasli sabili, dan mereka sudah berjalan dalam satu tujuan perjalanan. Gitu, yang kemudian diakhirkan oleh Imam Al-Haddad Bijiddin Auza'i di akhirnya dengan sebuah kesungguh-sungguhan. Artinya mereka mengikuti perjalanan bapak, orang tuanya, guru-gurunya sebelumnya terus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana kita bisa mengikuti perjalanan guru-guru kita. Perjalanan anak yang baik adalah yang mengikuti perjalanan gurunya, perjalanan orang tuanya. Perjalanan murid yang baik adalah perjalanan yang mengikuti gurunya. Kita mempunyai bapak. Apakah pertanggungjawaban bapak lain kepada kita? Kan tidak. Kita bertanggung jawab kepada bapak kita dan bapak kita bertanggung jawab kepada kita. Betul kan? Seburuk-buruk bapak kita, itu adalah hal yang terbaik buat diri kita. Kenapa? Kita sudah ditakdirkan kita mendapatkan orang tua. Kewajiban kita untuk berbakti kepadanya.
dan betapa beliau sudah melakukan kebaikan buat kita sedahulu kala. Sama ketika kita mempunyai guru, walaupun kita tahu banyak guru yang jauh lebih baik daripada guru kita, tetap guru kita yang menghadirkan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dilakukan, yang diungkapkan oleh guru, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, doa dari sang guru lebih baik daripada ijtihadnya seorang murid 1 tahun namanya. Doa yang didoakan oleh sang guru kepada murid jauh lebih baik daripada ijtihadnya seorang murid 1 tahun. 1 tahun seorang murid dia berkhalwat, 1 tahun dia puasa, 1 tahun dia berijtihad di malam hari, dari mulai maghrib sampai subuh, dari subuh lagi terus lagi berjuang puasa, kemudian bangun malam baca kitab zikir dan sebagainya. 1 tahun lamanya dia mengasingkan, atau dia ada di pegunungan, atau dia berada di satu tempat, atau di gua, atau di mana, atau di masjid, atau di musola, tetap doanya sang guru lebih istimewa. Doa guru jauh lebih istimewa daripada kesungguhan murid selama 1 tahun. Artinya apa? Kita mengikuti perjalanan guru jauh lebih istimewa. Amin. Amin. Ini yang dilakukan oleh aslaf kita. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita. Makanya mereka tetap luar biasa, mempunyai satu keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilupakan masyarakat. Wal atqiya, dalam perjalanan orang-orang yang takwa, wal akhyar, yang baik. Wa'idna minat tacabuhi bil kufari wal fujar. Ya Allah, lindungi kami dari mengikuti perjalanan orang-orang kafir dan orang-orang yang buruk, ya Allah. Wa ballighnal amal, ya Allah, sampaikan kepada kami cita-cita kami. Wal autar fid dunya wal barzakhi wal akhirah. Sampaikan kepada kami niat-niatan kami, ya Allah, di dunia kami, di barzakh, di akhirat. Wa as'idna bima as'adta bihi khawasus su'ada'i. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan sebagaimana Engkau berikan kebahagiaan kepada sekhusus-khususnya orang-orang yang bahagia. Fi jami'i syu'uni, di setiap keadaan, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan curahan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kajian kita dalam kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah di jilid yang pertama. Fa insyaallah kita akan memasuki dalam jilid yang kedua. Sebelum itu kita simak ceramah ringkas dari Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Yahya Maulid Dawilah, wa ilahi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang menyempurnakan seluruh nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa menjadi lebih. Wa nusalli wa nusallim ala mursyidina wa muallimina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi nahji ila yaumiddin. Dan kita bersolawat dan kita mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang guru mulia kita. Amma ba'd. Adapun setelah itu, في هذا الدرس الذي تحضروه وتسمعوه كل يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع. Kajian ini sebagaimana yang kalian hadir, kalian dengarkan, kalian simak di setiap seminggu sekali ini, وهو صلاح الأسرة ودور الأبوين في التربية. yaitu Shalahul Usrah wa Daurul Abawain fi Tarbiyah. ختم صاحب الكتاب هذا الكتاب المبارك yang sudah didoakan dalam akhir kitab ini dengan berbagai macam bentuk-bentuk doa. ويمكن أن نلخص صلاح الأسرة بأمرين مهمين. Dan di sini ada ringkasan yang sangat indah dalam kitab Shalahul Usrah, ada 2 ringkasan yang sangat indah di sini. وأسس التربية في شيئين. Dan dasar-dasar pendidikan itu ada 2 perkara. أول شيء هو هنا ختم به الدعاء. Yang pertama, dia khatamkan kitab ini penuh dengan doa.
وكان هذا منهج الصالحين ومنهج العلماء ومنهج الأنبياء في الدعاء. Dan ini adalah metode orang-orang saleh, metode para ulama-ulama, metode mereka para nabi-nabi dan rasul dalam berdoa. كما يقول الله تعالى في القرآن Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, يقول الله سبحانه وتعالى دعاء للأولاد يقول الله سبحانه وتعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat-nikmat kepadaku, berikan nikmat kepada kedua orang tua, berikan nikmat kepada anak-anakku, dan jadikan aku dan mereka orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. يقول واصلح لي في ذريتي. Kemudian doa akhirnya itu adalah, ya Allah berikanlah kebaikan untukku dan kepada anak keturunanku di akhirnya. والصالحين يقولون كما قال الله في القرآن. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, وهب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. waj'alna, ya Allah jadikan kami dari istri-istri kami anak keturunan yang saleh, dan jadikanlah kami adalah pimpinan dari mereka orang-orang yang bertakwa. والناس في اثنين. Manusia tergolong dua bahagian. إفراط وتفريط. Ada berkelebihan, ada kekurangan. فالواجب عليهم أن يعتدلوا. Nah, wajibnya untuk bagaimana mendidik mereka dengan pertengahan. قلنا أول شيء الدعاء للأولاد. Yang pertama kali bagaimana kita mendoakan untuk anak-anak. ولا نكتفي بالدعاء فقط. Bukan cuma sekedar doa. بل لابد من أمر وتوجيه وإرشاد. Bahkan harus dilakukan dengan satu perintah, dengan taujihat kita, dengan pengajaran-pengajaran yang baik. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukul kalau misalnya mereka sudah 10 tahun tidak mendirikan sholat. قال العلماء مروا أولادكم بالصلاة ل7 أي مع العزم. Perintahkan anak-anak kalian di usia 7 tahun untuk sholat dengan penuh perintah. أما الترغيب يكون من قبل ذلك. Kalau cuma sekedar arahan untuk sholat, untuk pemberitahuan untuk sholat, berarti di usia sebelum 7 tahun. وقال العلماء ليس مقصود بها الصلاة بل كل الأوامر صلاة. Ulama berkata ini bukan cuma sekedar untuk sholat saja, bahkan seluruh perintah-perintah sudah diungkapkan di usia sebelum 7 tahun. وصوم وغيرها من الأوامر. Puasa, sholat, puasa, dan perintah-perintah yang lainnya sudah didapati di usia sebelum 7 tahun. نرى أناس الآن لا يأمر ولده بالصلاة إلا يفكر يقول بأمره وقد عمره 9 سنوات. Banyak orang di zaman sekarang memerintahkan anaknya untuk sholat kecuali kalau udah nanti mencapai 9 tahun. أنت أعرف أم رسول الله أعرف؟ Engkau yang lebih tahu atau Rasulullah yang lebih tahu tentang permasalahan ini? لازم عليك أن تقوم بالواجب الذي عليك. Kewajiban engkau untuk menjalankan sebagaimana yang telah didasarkan dari baginda Rasulullah. أما الأولياء والصالحين يأمرون من قبل يهيئون أولادهم لمراتب. Bahkan mereka para wali-wali, mereka orang-orang saleh, mereka memerintahkan anaknya di usia sebelum 7 tahun dengan bahkan derajat-derajat yang sangat tinggi. لأنه يهيئ ولده يريد أن يكون من الأولياء. Karena mereka menghendaki anak-anaknya bakal menjadi wali-wali pula. أما هذا للعوام. Kalau orang awam الذي يأمرون أولادهم بالصلاة ل7. yang memerintahkan anaknya sholat untuk usia 7 tahun. فعلينا أن نقوم بالواجب الذي أمر الله إياه. Nah, kewajiban kita betul-betul menjalankan kewajiban yang wajib sebagaimana telah kita diperintahkan. قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Sebagaimana Allah berfirman, perintahkan keluarga engkau untuk sholat dan sabar. لما يقول واصطبر عليها علامة أن هناك مشقة وتعب فالله يقول لك واصطبر.
Tatkala Allah berfirman dengan kata-kata sabar, artinya di sini ada capek, ada keruwetan, ada kesulitan dalam menjalankan kewajiban kita untuk memerintahkan salat kepada keluarga kita. إذا كان الولد قالوا العلماء يطيق الصوم يؤمر بالصوم. Ketika anak sudah mampu untuk mulai berpuasa, puasa mulai bismillah. فشيئين كما قلنا. Ada dua permasalahan sebagaimana yang telah kami katakan. أداء التعليم والإرشاد والتنبيه للأولاد. Mengajarkan, ta'lim, mengajarkan kepada mereka, memberikan arahan, memberikan teguran kepada mereka anak. والشيء الثاني الدعاء إلى الله بأن يصلحهم. Dan yang kedua mendoakan kepada mereka agar Allah memberikan kemaslahatan kepada mereka. فهو جناحين يستقيم بها الولد. Dan ini adalah dua anak sayap yang keduanya bakal bisa menjadi kuat insyaallah. نسأل الله أن يحققنا بذلك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bakal mewujudkan kita dengan kedua hal tersebut. وأن يوفقنا للخير. Allah mudah-mudahan memberikan taufik kita kebaikan. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dan Allah mudah-mudahan memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.